Halo para fans dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini. Sekarang saya akan menyuguhkan kepada Anda franchise film horor paling sadis in the world, in the moon, and in the sky. Jadi untuk Anda yang sedang makan, silahkan buang dulu makanan Anda dan mari kita kunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang mamah muda bernama Jennifer yang terbangun karena putrinya tiba-tiba datang dan membangunkannya di tengah malam. Si bocil Juliet mengaku bahwa ia mendengar seseorang sedang berjalan di atap rumahnya. Dirasa halu, Jennifer langsung mengantar putrinya kembali ke kamar dan meminta Juliet untuk kembali tidur. Namun si bocil berkata, mungkin saja Santa akan datang ke rumah, sehingga ia meminta ibunya untuk menyiapkan biskuit dan susu sebagai suguhan untuk Santa Claus. Let's get back into bed. With Santa, I'm positive. Saat tengah malam, Julie yang penasaran berniat mengecek apakah Santa Claus datang ke rumahnya, dan ternyata benar saja, si Santa sudah datang ke rumahnya. Juliet yang merasa bersemangat berusaha mengintip hadiah apa yang akan diterima. Namun bukan hadiah yang diterima, melainkan ya, si Santa justru mengeluarkan sebuah kapak dan langsung pergi menuju kamar atas. Julie heran dan bertanya-tanya kenapa si Santa menuju ke kamar kakaknya. Setelah si Santa keluar, Juliet pun panik saat melihat si Santa yang berlumuran darah. Lalu setelah itu si Santa memasuki kamar kedua orang tuanya. Mendengar keributan, Jennifer terbangun dan terkejut saat melihat suaminya sedang dibunbun oleh si Santa gadungan itu. Jennifer pun lari menuju kamar anaknya. Betapa syoknya Jennifer melihat putranya sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Alamak, sungguh gila. Setelah melakukan kebrutalan, si badut malah duduk santuy sambil menikmati suguhan biskuit dan susu yang disiapkan untuk si Santa tadi. Scene beralih pada insiden 5 tahun lalu, atau tepatnya sesaat setelah si Sienna berhasil menghabisi badut Kopet di akhir film Terrifier 2. Dan kini, terlihat seorang polisi yang menemukan jasad badut buntung langsung meminta bantuan rekan-rekannya untuk datang. Lalu saat ia kembali melihat jasad badut itu, sungguh aneh, karena tiba-tiba jasad badut itu hilang. Namun tidak lama, dengan menggunakan kepala dari si polisi tadi, si badut OTW menuju rumah sakit jiwa, tempat Victoria berada untuk mengambil kepalanya. Sementara, di rumah sakit jiwa, perawat Adam yang sedang membuat kopi pun panik saat mendengar suara teriakan rekannya. Pada saat ia memeriksanya, ya, betapa syoknya Adam saat melihat Victoria sedang memakan rekannya bersama kepala si badut. Di saat itu juga, tubuh si badut sudah tiba untuk mengambil kepalanya. Meskipun melawan, namun akhirnya Adam tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, ternyata Victoria kini telah beraliansi dengan si badut Kopet dan sedang menuju sarang si Kopet, hingga di tengah perjalanan muncul cosplayer yang baru pulang dan terlihat kagum saat melihat kostum Victoria dan si badut yang begitu realistis. You guys, you look so good. Can I get a picture? You guys, seriously, you killed it. Sesampainya di sarang, si badut terlihat mengenakan kostum milik cosplayer. Ya, kalian tahulah ya, apa yang dilakukan si badut Kopet kepada cosplayer tadi. Tidak perlu saya jelaskan. Kemudian karena telah gagal menghabisi Sienna, si badut yang dendam terlihat memikirkan cara untuk kembali melancarkan aksinya. Di sisi lain, Victoria terlihat menyesali penampilannya yang saat ini terlihat seperti monster, dan kini sesuai kesepakatannya dengan si badut,
Victoria harus melakukan ritual hibernasi sampai tiba waktu yang tepat untuk keluar dari tubuhnya yang buruk rupa. Sementara itu, si badut Kopet pun melakukan hal yang sama, di mana ia harus menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengincar Sienna. Kemudian, cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat Sienna baru saja pulang setelah 5 tahun kuliah ke luar negeri. Dan kini, ia diajak pamannya yang bernama Greg untuk tinggal bersama keluarga kecilnya. Greg merasa iba karena kini Sienna sudah tidak mempunyai keluarga, kecuali adik laki-lakinya saja. Sesampainya di rumah, kedatangan Sienna disambut hangat oleh sepupunya yang bernama Gabby. Hingga di tengah hangatnya suasana, Sienna pun langsung memeluk bibinya yang bernama Jess. Setelah sedikit ngobrol, Gabby langsung mengantar Sienna menuju kamar yang akan ia tempati. Di sana, Gabby membantu Sienna membereskan barang. Lalu fokusnya teralihkan pada sebuah buku. Rupanya, itu adalah buku harian Sienna. This wasn't a dream or a hallucination. Hey, this isn't for public consumption, Nosy. Tidak ingin masa lalunya diketahui, Sienna meminta Gabby untuk jangan pernah membaca buku hariannya. Akan tetapi, Gabby yang sempat membaca kalimat badut Kopet merasa penasaran dengan hal tersebut. Namun Sienna yang tidak ingin Gabby parno hanya berkata jika sosok badut tersebut hanya fiktif belaka. Scene beralih pada 2 petugas bersih-bersih bernama Jackson dan Dennis. Mereka bertugas untuk melakukan survei sebelum menghancurkan gedung apartemen yang telah lama terbengkalai. Di tengah situasi mencekam, si botak Jackson menceritakan kisah sosok Kopet yang menurut warga tinggal di bangunan ini. Setelah berhasil menakuti Dennis, Jackson langsung mengajak Dennis untuk mempercepat tugasnya. Dan benar saja, sejak 5 tahun lalu, ternyata si badut masih duduk di kursi goyang sampai tubuhnya dipenuhi sarang laba-laba. Karena penasaran, Dennis menghampirinya. Di satu sisi, Jackson pun kaget saat menemukan Victoria yang masih berendam di bathtub selama 5 tahun lamanya. Ya, sungguh malang. Kedatangan Dennis dan Jackson bertepatan dengan kedatangan Sienna ke kota ini, sehingga Victoria dan si badut langsung terbangun dari hibernasinya. Setelah menghabisi Jackson, Victoria bergegas pergi menghampiri si badut. Saat melihat Dennis disiksa tanpa ampun, Victoria pun seakan-akan merasakan hasrat birahi. Benar saja, saat Dennis tewas, hasrat Victoria seketika terpuaskan. Lalu tidak lama, si badut mengajak Victoria untuk melanjutkan perburuan Sienna yang sempat tertunda selama 5 tahun. Malam harinya, terlihat badut Kopet itu sedang merancang senjata baru dengan menggunakan nitrogen. Betapa senangnya si badut saat percobaannya berhasil membekukan seekor tikus secara instan. Keesokan hari, si badut yang berkeliling terlihat takjub saat melihat sosok Santa yang sedang santuy di dalam bar. Santa KW yang bernama Smokey ini langsung memanggilnya untuk bergabung. Lantas dengan tingkahnya yang sok asik, si badut berniat menunjukkan sesuatu dari kantong sampah. Melihat tingkah laku si badut, mereka semakin akrab, dan Smokey berkata jika ia akan mentraktir mereka dengan segelas minuman. Tapi tiba-tiba, betapa kesalnya si Smokey saat si badut ini mulai bertingkah aneh, dan ia pun meminta si badut untuk pergi. Di situ, Smokey semakin marah saat si badut itu buang air kecil di pangkuannya. Saat badut tersebut sedang mengolok-olok, tiba-tiba I'm not gonna tell you again. Melihat Eddie dan si brewok tewas, Smokey meminta maaf dan memberikan kostum Santanya sebagai hadiah. Singkat cerita, setelah si badut Kopet mengenakan kostum Santa, jangan harap Smokey akan dibiarkan begitu saja. Si badut rupanya bersiap menjadikan Smokey kelinci percobaan untuk mengetes senjata barunya. Cerita lalu beralih ke Sienna yang menemani Gabby shopping. Diam-diam, ia merasakan firasat buruk saat mendengar suara mengerikan dari dalam speaker. Sienna pun kembali teringat dengan sosok badut Kopet yang pernah menerornya 5 tahun lalu. Selanjutnya, Sienna menemui adiknya Jonathan.
Setelah sekian lama tidak bertemu, ia pangling dengan adik kecilnya yang kini sudah remaja. Di tengah perbincangan, Cole dan Mia muncul dan ikut nimbrung. Mereka merasa tidak percaya bisa bertemu dengan Sienna, sosok survivor dari badut kopet 5 tahun silam. Lantas Mia yang sejak awal mengikuti kasus badut kopet itu merasa penasaran dengan apa yang Sienna alami. Saking penasarannya, ia memberikan tawaran kepada Jonathan dan Sienna untuk menceritakannya di konten podcast. Leeches. Sienna, can't you act like a human being for one fucking second? Mendengar hal itu, Sienna pun merasa muak, terlebih mereka masih mengalami trauma. Sesaat kemudian, Jonathan pun kecewa pada kakaknya yang bersikap kasar kepada teman-temannya. Namun Sienna sebagai kakak berkata, jika akhir-akhir ini ia sering merasakan bahwa badut kopet yang sempat ia penggal kembali bangkit. Saat Jonathan berusaha lari dari kenyataan, Sienna berusaha menjelaskan jika badut kopet bukan sembarang badut. Badut itu akan terus bangkit sampai keinginannya terpenuhi. Terlihat dari sebuah surat yang pernah ia temukan, badut kopet itu merupakan perwujudan iblis yang hidup di dunia manusia. Sienna pun menyadari jika pedang sakti yang sempat ia gunakan merupakan peninggalan si ayah untuk melawan si badut iblis ini. Di sisi lain, si badut yang sudah menyamar sebagai Santa gadungan tersebut nampak ingin bersenang-senang. Dalam penyamarannya, ia memberikan hadiah kepada seorang anak yang menghampirinya. Melihat itu, anak-anak lain jelas langsung menyerbu si badut untuk mendapatkan hadiah yang sama. Hingga saat di tengah giveaway, salah satu petugas meminta security untuk mengawasinya karena badut itu bukanlah bagian dari tim Natal mereka. Akan tetapi, ya, seperti teroris, si badut pun kegirangan karena telah mengebom para bocil yang tidak berdosa. Malam hari, Sienna membawa kado dan menaruhnya di belakang pohon Natal. Ternyata, di sana ada Gabby yang sedang memperhatikan Sienna. Lalu dengan GR-nya ia mengatakan bahwa itu pasti hadiah untuknya. Tapi di sana Sienna bercanda dengan mengatakan itu bukan untukmu, Gabby. Kembali lagi kepada si badut yang baru tiba di sebuah pesta yang diadakan di asrama Jonathan. Di saat itu pula, dengan pose menggoda, Mia berusaha meminta tolong kepada Cole untuk membantunya mengungkap kasus si badut kopet, di mana ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok di balik riasan badut itu. Mia langsung duduk di pangkuan Cole dan merayunya untuk setuju. Namun tanpa mereka sadari, sedari tadi, si badut kopet sedang mengintai aksi mereka dan... Sungguh naas, keadaan tubuh Mia dan Cole yang hancur berkeping-keping. Akhirnya setelah membun-bun pasangan itu, si badut kopet terlihat kegirangan dan membuat simbol peri. Saat di rumah, Sienna seketika syok parah saat mendengar berita teror pengeboman yang terjadi di mall, di mana menurut kesaksian warga, pengeboman itu dilakukan oleh sosok badut dengan setelan Santa Claus yang memberikan giveaway. He was dressed as Santa Claus. Bam! There was an explosion right there. Tidak lama, Sienna mengalami serangan panik. Ia pun semakin yakin jika badut kopet 5 tahun lalu telah kembali. Sienna meminta paman dan bibinya untuk segera mengungsi keluar kota. Lalu Sienna meminta pamannya juga untuk menelepon Jonathan dan memberitahu jika Jonathan harus segera pulang karena kini badut kopet itu sudah kembali. Sienna lantas meminta pamannya Greg untuk menjemput Jonathan. Pada saat tengah malam, Gabby yang mendengar suara aneh langsung mengeceknya. Sementara itu Sienna yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia masih bocil dan si ayah menunjukkan karakter wanita sakti ciptaannya. Si ayah mengungkapkan jika karakter ini merupakan kesatriawan terhebat yang bisa mengalahkan setiap lawannya menggunakan pedang sakti. Kemudian, si ayah meminta Sienna untuk selalu kuat menghadapi segala cobaan. Setelah terbangun dari mimpinya, Sienna pun heran saat mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Dan betapa syoknya Sienna saat si badut kopet datang bersama Victoria, sembari menjadikan jasad Greg sebagai hiasan tembok. Saat Sienna berusaha kabur dan mengambil pedang saktinya, sialnya, si badut itu keburu memukulnya sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, Sienna sudah disekap bersama bibinya.
Di tengah kengerian itu, si badut kopet terlihat iseng membelitkan jeroan Greg pada pohon Natal. Jelas saja, hal itu membuat bibi Jess lemas. Di tengah kesedihan, Jess menanyakan keberadaan putrinya. Dan di situ, kebetulan Victoria berniat memberikan hadiah tambahan. Ternyata, hadiahnya berisikan tengkorak. Entah tengkorak siapa itu. Bisa jadi tengkorak Gabby anaknya. Menyadari juga ajalnya di depan mata, Jess pun meminta Sienna untuk membalaskan kematian keluarganya. Dan ya, malang sekali Jess pun harus meninggoy dengan keadaan tubuhnya dijadikan sarang tikus. Hingga setelah puas membuat Sienna kena mental, kini Victoria tinggal melakukan ritual pemindahan pada tubuh Sienna dan berkata, jika kini tubuhmu adalah milikku dan kau akan tinggal dalam tubuh mengerikan ini. Tapi sebelum itu, Victoria berkata jika tengkorak itu bukanlah tengkorak Gabby. Lalu Sienna pun bertanya, tengkorak siapakah itu teh? Dan betapa syoknya Sienna saat menyadari jika tengkorak itu merupakan tengkorak Jonathan, adiknya sendiri. Dirasa sudah benar-benar menghancurkan mental Sienna, Victoria langsung melakukan ritual pemindahan. Tanpa diduga, perlawanan yang Sienna lakukan berhasil menggagalkan ritual itu. Menyadari hal tersebut, Victoria kesal dan meminta si badut untuk menghabisi Gabby. Namun sebelum itu, Gabby meminta Victoria untuk memberikan hadiah Natalnya pada Sienna sebagai tanda perpisahan. Tidak ingin Sienna macam-macam, si badut menggeprek dulu tangan Sienna sampai penyet. Situasi pun berbalik, dan kini Sienna bergegas menghabisi Victoria dan akhirnya Victoria pun tewas. Namun tiba-tiba, saat si badut sekarat, Gabby terlihat panik saat melihat gas aneh yang keluar dari lelehan tubuh Victoria. Lalu ini yang terjadi. Sayangnya, Gabby pun terjatuh ke dalam portal iblis yang tidak tahu di mana ujungnya. Di tengah rasa syok, Sienna pun murka saat si badut kopet berhasil kabur. Tidak lama, Sienna heran saat melihat luka di tangannya sembuh dalam beberapa detik. Dan ternyata, alasan Sienna diincar karena ia merupakan manusia yang spesial. Di akhir cerita, si badut yang kelelahan memutuskan untuk pulang menggunakan bis. Tamat. Ending yang sangat membadutkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika Anda bertemu dengan badut kopet, tetaplah di luar kota dan jangan pulang. Itu. Saya Miao bersama jajaran kucing takut badut lainnya mengucapkan pamit undur diri. Hati-hati kalau tidur sendiri.